Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bahas ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya dari teman-teman semua. Itu sesuai dengan judulnya aja ya. Galbay di pinjol legal, apakah aman ya, seperti itu. Soalnya setiap saya nerima pesan dari Instagram, mungkin di kolom komentar, pasti yang ditanyakan itu, "Oh Bang, ini galbay di pinjol legal aman nggak? Oh, galbay di pinjol ini aman nggak? Lalu galbay di pinjol itu aman nggak?" Seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas ya, gagal bayar di pinjol legal aman nggak, seperti itu. Berarti yang namanya legal ini kan fintech atau pinjol yang sudah berizin dari OJK ya, seperti itu. Dan sekarang di 2022 ini ya, untuk total fintech yang berizin dari OJK itu ada 102 ya, seperti itu. Yang jelas kayak gini ya, kalau Anda menanyakan gagal bayar di pinjol legal aman atau tidak, justru uh, yang tidak aman itu mental Anda ya, seperti itu. Kenapa kok mentalnya? Ya soalnya kayak gini ya, Anda belum jatuh tempo aja udah panik ya, udah heboh. Apalagi yang udah telat bayar, itu lebih heboh kan, seperti itu. Udah panik, udah ketakutan. Sekarang belum jatuh tempo aja Anda udah takut ya. Apalagi yang udah telat bayar, itu makin takut. Kenapa? Yaitu karena mental Anda perlu diperbaiki ya, seperti itu. Jadi kalau Anda menanyakan galbay dipinjol legal aman atau tidak, nah itu karena Anda mentalnya itu belum kuat, seperti itu. Coba kalau mental Anda kuat, Anda nggak mungkin takut, Anda nggak mungkin menanyakan ini aman atau tidak, seperti itu. Mungkin Anda bertanya aman atau tidak itu sih meliputi berbagai hal ya. Mungkin satu, kalau yang udah telat bayar, mungkin menanyakan ini kalau telat bayar gimana nih soal dendanya, bunganya, seperti itu. Jadi yang namanya pinjol legal, kalau Anda menanyakan bunga atau dendanya, itu kan sudah diatur ya, sudah diatur sama otoritas jasa keuangan. Jadi untuk bunganya pun udah dibatasi ya, 0,8% per hari. Sedangkan untuk denda, nah itu maksimal 100% dari pokok pinjaman. Jadi Anda nggak perlu takut dengan bunga atau dendanya. Jadi misalkan kalau Anda telat bayar, takut dendanya semakin hari semakin bengkak. Mungkin minjem 1 juta Anda bisa jadi sekian puluh juta, itu enggak. Kalau Anda minjem 1 juta ya, denda maksimal pun ya 1 juta, seperti itu. Jadi nggak mungkin Anda minjem 1 juta, ntar telat bayar 1 bulan 2 bulan mungkin sampai dengan 1 tahun, tapi tiba-tiba tagihannya jadi 10 juta. Itu enggak ya. Jadi denda udah dibatasi, seperti itu. Lalu yang berikutnya, aman nggak kira-kira didatengin DC ke rumah, seperti itu. Sebetulnya kalau menanyakan didatengin apa enggak ini udah lumrah ya, semua orang pasti menanyakan. Mungkin memang sih pertanyaannya berbeda-beda ya, mungkin dari pinjol ini, pinjol itu. Yang jelas di pinjol yang legal ya, seperti itu. Kalau pinjol legal kan ada 102, berarti salah satunya, seperti itu. Jadi kalau Anda menanyakan ini aman enggak, bakal didatengin ke rumah atau enggak, kembali lagi ya, itu mental Anda kurang kurang tebel, seperti itu. Sebenarnya kalau Anda didatengin ke rumah, nah itu sebenarnya sih nggak akan apa-apa ya. Anda nggak perlu takut. Mungkin Anda berpikirnya, waduh ini kalau saya didatengin ke rumah, mungkin saya akan diapain gitu. Sebenarnya enggak. Takut di penjara itu nggak mungkin ya. Ini bukan kriminal, ini bukan pencurian, penggelapan, ataupun penipuan. Ini bukan, dari judulnya ada udah kelihatan ya, pinjaman online, utang piutang. Dan kan kalau untuk utang piutang ini maksudnya kan perdata ya,
bukan pidana. Jadi Anda nggak perlu takut ya, seperti itu. Dan jelas pada intinya seperti itu ya. Oh, Anda nggak perlu takut ya. Anda nggak harus mikir atau panik yang berlebihan seperti itu. Yang paling utama setiap orang itu yang penting itu mentalnya ya. Mungkin di video-video saya sebelumnya pasti sudah saya sampaikan ya. Yang utama itu mental Anda. Kalau mental Anda kuat, Anda nggak mungkin panik, Anda nggak mungkin takut seperti itu. Walaupun Anda sekarang telat bayar, Anda gagal bayar, iya kalau panik saya sih paham ya. Nah mungkin sebelum Anda gagal bayar, saya pun udah pernah ngalamin dulu yang namanya gagal bayar seperti apa ya, seperti itu. Makanya saya masih peduli dengan Anda-Anda semua. Nah, makanya di sini saya sharing, bertukar pengalaman, seperti apa sih rasanya orang gagal bayar dan bagaimana cara mengatasinya ya, seperti itu. Soalnya ini kan penyelesaian itu ada pada diri Anda sendiri ya, bukan dengan orang lain. Bukan orang lain yang akan menyelesaikan, justru ada pada diri Anda sendiri. Anda yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu. Jadi kalau Anda tenang, Anda bisa berpikir panjang, Anda bisa berpikir bagaimana ini solusinya, seperti itu. Kalau Anda panik, ntar Anda berpikirnya malah berpikir yang nggak jelas, seperti itu. Jadi rasa takut yang berlebihan ini tolong tolong dihilangkan ya, seperti itu. Yang namanya orang takut, misal Anda telat bayar nih ya, telat bayar di pinjol, mungkin udah 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Sekarang di depan rumah aja ada mobil berhenti atau orang berhenti naik motor, Anda juga udah panik. Oh, jangan-jangan ini DC pinjol datang, seperti itu, pasti itu. Saya udah paham, pasti Anda berpikirnya ke situ. Coba kalau Anda tenang, mental Anda udah kuat, nggak mungkin ada orang lewat, ada orang berhenti di depan rumah, Anda nggak mungkin ketakutan, seperti itu. Ngangkat handphone aja, ada orang nelpon, ada nomor baru aja Anda takut, seperti itu. Kenapa takut? Ya soalnya mentalnya belum kuat, seperti itu. Setiap handphone berdering, setiap ada pesan masuk, ada telepon masuk nomor baru, Anda pasti udah berpikir, wah ini DC pinjol ini pasti nagih. Anda nggak berani ngangkat, seperti Anda nggak berani jawab teleponnya. Nah berarti Anda takut. Mungkin takut mau jawab apa, mau ngomong apa, seperti itu. Apalagi ada pesan penagihan dari DC ya, dibuka, isinya yang inilah, katanya ini udah di perjalanan, udah share lokasi, itu Anda lebih panik lagi, seperti itu. Tapi kalau mental Anda udah kuat, Anda dikasih pesan penagihan seperti itu, pasti Anda cuma senyum aja, nggak mungkin takut. Soalnya mentalnya udah kuat, seperti itu. Jadi saya ulangi kembali ya, nih buat teman-teman yang masih menanyakan, kalau galbay di pinjol legal apakah aman? Jadi jawabannya, justru mental Anda yang belum aman, seperti itu. Jadi mental Anda perlu diperbaiki ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah berani ya spekulasi untuk minjam, untuk ngutang ke pinjol, Anda harus persiapkan mentalnya ya, seperti itu. Soalnya ini bukan hal yang bukan hal yang sepele menurut saya sih. Soalnya kalau Anda mentalnya belum kuat, apalagi yang baperan, minjem ke pinjol, entarnya telat bayar, wah itu bakalan bahaya ya, seperti itu. Kalau Anda takut berlebihan, Anda bisa depresi ya, Anda mungkin bisa, wah pokoknya ini bisa bahaya kalau mental Anda nggak kuat, seperti itu. Jadi yang jelas buat teman-teman nggak perlu panik ya. Nggak perlu panik Anda telat bayar, Anda sekarang belum punya uang untuk membayar, itu Anda nggak perlu panik ya. Justru Anda sekarang nyari solusi ya, gimana caranya supaya hutang-hutang Anda itu bisa diselesaikan ya, seperti itu. Mungkin banyak orang di sana yang bilang, Bang, nyari kerjaan lagi susah, mungkin jualan lagi sepi, ya memang seperti itu. Ya maka dari itu Anda jelaskan ke DC-nya, kalau Anda mungkin sedang nganggur, Anda mungkin sedang nggak kerja, atau mungkin yang punya usaha sendiri, usahanya lagi sepi,
ya silakan Anda jelaskan seperti itu. Kalau Anda udah jelasin pasti Anda rasa takutnya pasti akan berkurang ya seperti itu. Sama aja sekarang orang yang sudah pernah didatengin DC pinjol sama yang belum itu beda ya. Orang-orang yang udah pernah didatengin ke rumah, nah itu udah beda. Pasti mereka udah bertatap muka langsung sama yang namanya DC pinjol. Itu mereka justru akan lebih tenang ya, seperti itu. Soalnya kalau DC pinjol datang ke rumah itu nggak ngapa-ngapain, paling nanya, "Pak, ini belum bayar, kapan mau dibayar?" Kan seperti itu, nggak mungkin ngomong yang aneh-aneh, itu nggak mungkin. Ada sebagian yang namanya DC pinjol datang ke rumah ya, nah itu sebagian sih orang-orangnya baik ya. Kalau soal ada yang nggak baik atau enggaknya sih mungkin dari sifat orangnya ya, seperti itu. Tapi kebanyakan sih baik ya, setahu saya pun baik orangnya. Jadi nggak apa yang nggak ngomong yang kasar atau apa, itu enggak. Kalau justru kalau mereka baik, kita ya ikut baik ya, seperti itu. Yang jelas buat teman-teman, saya saranin kembali ya, Anda nggak perlu panik ya. Mungkin Anda yang sekarang bentar lagi mau jatuh tempo belum ada uang, ataupun yang udah telat bayar, usahakan Anda itu tetap tenang ya, jangan panik yang berlebihan. Kalau Anda ditelepon sama desanya ngomong ini ngomong itu, nakut-nakutin Anda, itu nggak usah diurusin ya. Yang penting intinya Anda nggak perlu panik, Anda tetap tenang ya, seperti itu. Saya yakin nggak mungkin ada apa-apa ya, seperti itu. Oke, mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.